Kalau Mas Tio, apa yang dilihat dari Mas Nunung? Kalau zaman era mereka tuh ya, yang zaman era seperti mereka apa? tuh tim nasional itu talenta. Iya, betul. Jadi kalau sekarang tuh pemain bagus dibentuk Iya. dengan latihan keras. Tapi mereka tuh dulu talenta. Mereka tuh terakhir sudah Gift jadi pemain ya, sepak bakat ya. Jadi nggak ada lagi Kurniawan kedua, nggak ada lagi Indrianto kedua, nggak ada lagi Bima Sakti. Bima Sakti. Bima Sakti, nggak ada lagi Kurnia Sadi kedua, nggak ada lah. Iya. Memang zaman itu sepak bola kita tuh dapat gift. Iya. Bagus banget dari sang pencipta bahwa kita punya materi talenta yang bagus. Nah sekarang berbeda lah. Nah, gue saksi hidup, gue kenal mereka zaman mereka masih main, mereka nggak ada star syndrome, asik. Di angkatan itu dan sepak bola kita emang lagi indah, benar. Iya, Kita iya. di atas Thailand, di atas Vietnam dan lain-lain. Liganya pun bagus, Iya. timnasnya luar biasa. Iya, bahkan negara lain juga mencontoh kita ya, belajar betul. dari kompetisi Betul. yang kita punya ya. Betul. Jepang terutama. Jepang ya, belajar dari kita. Iya. Artinya secara tim nasional bagus, Ya. developmentnya juga bagus ya. Kenapa bisa turun? Itu pertanyaan. Kompetisi dalam negeri juga Sekarang. bagus. Ya, Ya kan? Jauh. Ya, Tuh, kita dulu bisa di Asia, kalau mau serius di Asia bisa bersaing lah. Iya. Ke dunia emang belum ya, Iya. coach ya. Tapi kalau di Asia Tenggara lah udahlah, marah aja lah Vietnam. Gampang gitu. Iya, iya, iya. Sekarang kayaknya berat banget. iya, iya. Dan kita lolos Piala Asia tuh 96 kan, lolos pertama Ya, kali betul. kan. Ya. Itu ya saya Kurniawan Ya. itu salah satu bagian juga gitu bahwa emang berat gitu. Waktu itu kan kita sama India sama Malaysia. Iya. Jadi kita lawan Malaysia 0-0, lawan India menang 7-1. Jadi otomatis kita kan lolos Piala Asia. Nah itu Ya. membuat saya juga dengan teman-teman sangat bangga lah paling nggak Ya. pernah jadi bagian di Piala Asia. Yang golnya Widodo Salto Salto. itu kan Ya. sejarah banget. Dan Iya. di situ saya walaupun cadangan tapi banggalah bersama mereka. Iya, Dan iya. saya belajar banyak dari mereka. Tapi kalau pemain timnas dulu treatmentnya gimana sih? Keras terus mungkin beda ya karena dulu kan gak ada sosial media juga ya. Nggak ada jam tangan juga. Oh. Nggak ada Iya. jam tangan. Bonus Seko. Oh, nggak ada. Nggak ada ya. Bonus 100 juta coach. Nggak ada. Nggak ada. Dikasih jam waktu itu mereknya robek ya. Ini Casio. Oh. Casio orang maksudnya. Kasih orang. Tapi emang kalau pemain bintang gitu banyak yang endorse kan. Termasuk Tapi jam tadi. ya benar Mas, Wadi bilang bahwa kita dulu belum terekspos ya. Maksudnya secara sekarang kan udah media banyak banget. Tapi gue selalu baca dulu, aku selalu baca dulu di koran bola tuh, waduh, Iya kan, poster-posternya cuma- pasti Mas Nunung. Ya Coach cuma Indri. itu doang kan. Iya. Nggak ada yang lain gitu. Iya. Maksudnya telepon juga belum kan. Oh, iya. Iya. Pakai kartu dulu. Iya. Ya, itu Koin. koin itu aja, belum ada handphone, belum ada. Jadi Pager wes toh, pager. ya Pager- masih belum lah Mas. Belum. Pager kan baru. Pager 96-an ya, 97 ya. Iya, kan kita masih di zaman-zaman itu masih los aja udah. Tapi duit mereka banyak Fadli. Asli ya. Mana-mana, wah. Waduh. Ya zaman dulu. Kalau sekarang juga ya mikir-mikir juga gitu kan. Enggak kan, berarti kan banyak pada zamannya kan. Ya, Iya. zaman itu ya kita sudah inilah apa ya udah merasa juga oh ini loh Iya, iya. hasil dari kita Iya, selama ini latihan, selama ini di main bola gitu. Iya. Jadi hasilnya ya ada gitu. Iya. Coach, menyesal nggak Apa itu? main bola duluan dibandingkan dengan Sekarang misalnya era sekarang? Apa ya? Ya menyesal gimana ya? Susah juga Mas gitu. Ya emang kita dilahirkan. Cuman kalau saya dilahirkan kembali ya saya main mau sekarang gitu. Karena ya itu tadi ya mungkin Tapi beda sekarang konsep. berat loh saingannya menaturalisasi. Loh, tapi kan nggak apa-apa. Ya kita harus berani nge-push mereka gitu loh. Gimana caranya kita mau nembus mereka? Iya, iya. Kalau Oh, enggak, jadi motivasi. nah iya dong. Makanya kalau mau bagus, ya kita harus berani ya apa ya gimana dobrak mereka. Iya. Tapi ya kita harus dapat kesempatan bermain di klub yang lebih banyak juga. Iya. Kalau zaman kita kan ada 3 pemain asing. Iya. Ya. Tengah, depan, belakang, tengah, depan. Iya. Jadi salah satu striker, gelandang semua kan masih lokal semua. Iya, Jadi kita masih bisa dilihat gitu. Iya. Tapi kalau sekarang, ya kita harus mengakui juga gitu bahwa eranya Bambang Pamungkas setelah Bambang Pamungkas itu nggak ada lagi. Ya, oke. Tapi ngomong-ngomong katanya tadi habis ini juga ke Sentul ya, ketemu Ya, juga sama ketemu ke Om Coach Simon Simon, ya. Tamata ya. Ya. Itu apa yang lagi dibikin? Tadi beliau melihat potensi
sepak bola Indonesia ya. Kan beliau di Ajax juga talent di Ajax juga untuk pembinaan usia muda. Dan sebenarnya beliau tuh ke Indonesia itu untuk melihat talent kita. Ternyata beliau tuh malah ngelihat saya ada Om Simon, dia bilang, "Coach, kamu lihat nomor 9. Kecil, Mas. Tapi clever," katanya. Oh. U12. Jadi bagaimana lawannya tinggi, tapi dia bisa memanfaatkan situasi. Yeah. Ya, berarti sebenarnya Indonesia talentanya banyak banget kan? Banyak banget, Mas. Makanya saya bilang, "Coach, kenapa hanya Jakarta yang bisa ini?" Dia, iya. Saya pergi kemana-mana, tapi kompetisi yang berjenjang tuh nggak ada. Sebenarnya kan tinggal bagaimana federasi dan sinergitas dari pemerintah daerah, terutama di Asprof, Askot, Askap, yang harus membuat kompetisi yang berjenjang gitu. Padahal mereka, yang saya dengar juga dapat dana juga dari PSSI kan. Nah sekarang tinggal bagaimana mereka mengembangkan itu. Padahal potensi di luar sana, termasuk anaknya Martin Tau aja ada di situ. Martin Tau ada anaknya Marcelo namanya. Tuh dulu ngelatih U16 kan. Saya ingat ya, itu berapa tahun lalu ya? Itu dari 2019 sampai 2023. Oke. Saya ingat banget waktu itu tim kepelatihan Coach Bima sama Coach Indrianto tuh kesulitan ya cari pemain karena kan kompetisinya nggak ada. Betul. Apakah tahun 2025 masih sama situasinya? Mencari pemain muda cukup susah karena memang saat ini meskipun ketumnya sudah ganti, apakah cukup sama? Sama, Mas. Terutama di daerah ya, Mas ya. Kalau di daerah tuh sangat susah karena mereka untuk kompetisi nggak ada. Jadi saya sempat ditugaskan di Ambon, Ternate, sama Kendari. Tapi mereka nggak ada kompetisi. Jadi mereka kadang ada yang 3 bulan belum nggak latihan, ikut seleksi. 2 minggu atau 3 minggu atau sebulan nggak latihan, ikut seleksi. Gimana kita mau melihat talenta mereka, potensi mereka? Secara skill iya, oke. Tapi kan perlu dibina. Nah, cuman kalau untuk sepak bola kan 11. Kan nggak mungkin. Ya maaf, kayak dulu ini saya buka ya, Tristan Alif seperti apa? Mungkin pernah tahu kan? Luar biasa untuk individu. Tapi untuk tim belum tentu. Sampai kita dihajar, nyoret dia pun diajar gitu. Tapi kan emang bener, ini kenyataan bahwa kalau individu, Indonesia emang jago. Individu untuk dia lewatin 1, 2, 3 bisa. Pemahaman strategi. Betul, pemahaman strateginya. Kan kita main tim. 11 untuk 1 untuk 11. Tapi kalau emang satu sendiri ya udah lu main aja sono. Kan gitu. Messi aja masih butuh Busquets, masih butuh Xavi. Ronaldo masih butuh Benzema, masih butuh Ozil. Ya kan? Ya pemain Indonesia jangan begitulah gitu.